Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, kalau ibu bapak masih ingat akan bacaan Minggu Advent yang kedua, minggu kemarin, di situ Yohanes Pembaptis mengatakan, "Bertobatlah." Dan dalam minggu ini merupakan terusan dari apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tadi. Dan seringkali kita itu mengartikan tobat itu adalah berbalik, tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Itu benar, tetapi lebih daripada itu, tobat berarti membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Maka dalam minggu ketiga ini, ketika banyak orang mulai mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes, mendengar itu berarti membiarkan diri dipimpin oleh seseorang. Kalau anak-anak kita itu mendengar apa yang diungkapkan oleh orang tuanya, mereka itu berarti mau dipimpin oleh orang tuanya. Sama, kalau kita bekerja pun, ketika manajer kita, ketika pimpinan proyek kita dan sebagainya meminta kita dan kita mendengarkan, itu artinya saya mau melakukan apa yang dilakukan, apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh orang yang aku percayai. Bertobat berarti membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan.
Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau memberikan diri kita seutuhnya agar kita dipimpin, dibimbing oleh Tuhan. Dan orang-orang macam inilah yang tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Ada begitu banyak orang, termasuk juga para pemungut cukai, termasuk juga para prajurit dan sebagainya. Dan mereka bertanya-tanya, apa yang harus kami lakukan? Lalu Yohanes menjelaskan panjang lebar apa yang harus mereka lakukan. Pertanyaan ini sungguh relevan bagi kita. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku mau mendengarkan suara Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Agar aku mau mampu dibimbing, dipimpin oleh Tuhan. Maka Advent, Natal akan sungguh relevan dalam kehidupan kita. Karena kita ingin dipimpin, dibimbing oleh Tuhan sendiri. Dan pertanyaan ini sungguh relevan bagi diri kita. Real ada dalam kehidupan kita. Kalau akhirnya minggu kemarin Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah, maka mungkin sekarang kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang harus aku lakukan pada masa Advent ini? Apa yang harus aku lakukan untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada hari Natal nanti? Apa yang harus aku lakukan dalam kehidupanku agar aku mau dibimbing, dipimpin oleh Tuhan? Kalau dalam masa Advent ini kita masih berpikiran apakah aku mau beli baju baru, apakah aku mau beli kado ini, kado itu, dan sebagainya. Renik-renik Natal, atau kita bisa pergi ke mal, mumpung pandemi sudah mulai berkurang, katakanlah begitu. Maka pertanyaan tadi, apakah relevan untuk kita? Apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah pertanyaan itu menjadi nyata real ketika kita melihat ada begitu banyak saudara kita yang kurang beruntung. Ada begitu banyak ketidakadilan di dunia ini. Ada begitu banyak orang berkesusahan. Ketika pandemi ini berlangsung, mereka yang mengharapkan hanya hidup dari hari ke hari, mereka kesusahan. Maka pertanyaan tadi akan real, sungguh nyata dalam kehidupan kita. Apa yang harus aku lakukan? Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita tidak perlu untuk berpikir yang besar-besar jauh-jauh. Aku mau menghentikan pandemi ini, aku mau dan macam-macam yang lain itu. Tetapi pertanyaan ini akan relevan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada suami, kepada istri, kepada saudara-saudara kita. Apa yang aku lakukan bagi mereka? Apakah aku sungguh mencintai mereka? Apakah aku mau bertanggung jawab pada mereka? Apakah aku mau membimbing mereka, mendampingi mereka untuk mendapatkan sesuatu yang berguna dalam hidup mereka? Mungkin kita juga bisa maju lebih lagi ke dalam kehidupan berparoki. Apa yang bisa aku perbuat untuk orang-orang di paroki ini?
Atau mungkin juga ketika kita dalam tempat kerja kita menemui hal-hal yang sama juga. Apa yang bisa aku perbuat untuk rekan kerjaku? Pertanyaan ini sungguh real. Sama seperti tadi Yohanes mengatakan kepada orang-orang banyak tentang ketika mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dengan demikian akhirnya orang-orang di sekitar kita melihat pertobatan kita. Tobat yang berarti mau mendengarkan suara Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan, mau melakukan apa yang berguna, yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Mencintai mereka, mengampuni mereka, membimbing mereka, membantu mereka, menolong mereka. Tobat kita akan sungguh real. Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, Advent mempersiapkan kedatangan Tuhan akan semakin real ketika kita bertobat dengan cara mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan, dengan cara bertanya kepada diri kita, apa yang harus aku lakukan bagi saudara-saudaraku. Kita mohon rahmat agar dalam masa Advent ini kita semakin dibimbing oleh Tuhan untuk mengenal Dia, untuk mendengarkan Dia, dan akhirnya kita pun juga melakukannya untuk saudara-saudara kita. Amin.